Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi bahasa Indonesia dengan Bapak. Bahasa Indonesia kelas 5 ya. Nah, kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan tentang unsur-unsur pembangunan karya sastra dalam cerita. Nah, maksudnya apa Pak unsur-unsur pembangunan dalam karya sastra tuh misalkan apakah batu bata adalah pembangunan? Oh, bukan. Jadi maksudnya di sini adalah unsur-unsur pembangunan itu adalah unsur-unsur yang digunakan ketika kalian ingin membuat karya sastra. Nah, di sini dicontohkan ketika kalian contoh ingin membuat karya sastra cerita. Nah, Pak, karya sastra itu apa saja? Karya sastra itu banyak ya. Karya sastra itu bisa puisi, bisa cerita, cerpen, novel, dongeng, dan yang lainnya, pantun dan yang lainnya. Nah, kita akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembangunan karya sastra dalam cerita. Nah, ini materi ini nanti akan Bapak kasih ke kalian ya. Kalian bisa tulis. Nah, apabila ada yang belum paham, kalian bisa tonton video ini. Nah, ini unsur-unsur kayak sastra dalam cerita itu ada dibagi menjadi beberapa bagian ya. Di sini ada 4 ya. Ada 4. Ada 4. Nah, ada yang pertama adalah plot atau alur. Nah, yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Yang ketiga, latar dan setting. Yang keempat, sudut pandang. Nah, kita akan coba membahas tentang plot atau alur dulu ya. Nah, plot atau alur ini dibagi menjadi beberapa bagian ya. Plot dan alur ini adalah rangkaian peristiwa yang membentuk suatu cerita. Ya, jadi plot dan alur rangkaian peristiwa yang membentuk suatu cerita. Nah, di sini ada jenis-jenisnya atau macam-macamnya, macam-macam alurnya ya. Macam-macam alur di sini ada 6 ya. Bisa kalian lihat di sini ada, tuh di sini ada alur alur maju. Tuh, ada alur maju. Terus ada juga alur mundur. Terus ada juga ini alur sorot balik, ada alur anti klimaks, ada alur klimaks dan alur kronologi. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada alur maju atau progresif. Nah, apa yang dimaksud dengan alur maju atau progresif? Nah, alur maju atau progresif yaitu alur yang peristiwanya berjalan teratur dari awal sampai akhir. Jadi, kalau alur maju dan progresif mah alur yang ceritanya berjalan teratur dari awal sampai akhir. Jadi, tidak acak-acakan. Jadi, tidak misalkan kita menceritakan tentang kurban hari raya misalkan. Jadi menceritakannya dari awal sampai akhir teratur. Contoh misalnya dari bangun tidur, mempersiapkan misalkan sarapan, bantu-bantu dulu, sholat dulu, sudah tidur terus mencari kambingnya, terus udah mencari kambingnya, menyerahkan kambingnya ke bagian yang tukang potong kambing, terus kita langsung ikut di sana memotongnya, terus kita ikut juga membagikan dagingnya sampai nanti kitanya tidur lagi gitu. Nah, jadi ceritanya teratur gitu. Nah, itu disebut dengan alur maju ya. Jadi ceritanya teratur maju sampai dari awal sampai akhir. Nah, gitu. Terus yang kedua adalah ada alur mundur atau regresif. Nah, Pak, alur mundur gimana? Apakah sambil mundur berceritanya? Tidak ya. Tapi alur mundur itu yaitu adalah alur yang menceritakan peristiwa pada waktu lampau. Jadi alur mundur itu menceritakan tentang peristiwa yang sudah-sudah. Jadi menceritakan peristiwa yang kemarin. Tahu nggak?
waktu tahun kemarin saya kurban perasaan loh. Nah, misalkan gitu ya. Jadi menceritakan tahun lalu. Jadi mencerita atau bisa juga eh, 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang. Intinya mah menceritakan yang sudah-sudah gitu. Nah, itu ada yang maksud dengan alur mundur. Jadi berceritanya bercerita yang sudah-sudah gitu. Gitu ya. Nah, bedanya yang pertama mah maju terus cerita dengan teratur, yang kedua mah menceritakan masa lalu. Nah, terus ada lagi yang ketiga alur sorot balik atau flashback. Nah, Pak, apa bedanya alur mundur dengan alur sorot balik atau flashback? Nah, kita baca dulu ya pengertiannya ya. Alur sorot balik. Nah, alur sorot balik yaitu alur yang terjadi karena pengarang mendahulukan bagian akhir cerita, setelah itu ke awal cerita. Nah, jadi alur sorot balik ini adalah alur yang si pengarangnya itu mengutamakan itu akhir cerita dahulu nya, baru ke awal. Nah, bisa juga contohnya seperti ini. Jadi flashback misalkan tahu nggak ya, dulu mah kita sekolah tuh enggak gini ya, dulu mah tatap muka, kita teh sekolah teh wah seru di kelas, bisa main, bisa jalan-jalan. Enggak sekarang mah sekolah teh daring ya, tambah lagi daring mah banyak hambatan ya, si mamah jadi darting ya kan, luring, si mamah sok kadang rungsing ya gitu. Nah, itu jadi menceritakan dari dulu sampai sekarang. Dulu mah sekolah teh gini 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 gini, tapi sekarang mah gini 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 gini. Nah, itu yang disebut dengan flashback. Ini menceritakan dulu, zaman dulu. Terus sampai ke menceritakan sekarang. Itu disebut dengan alur sorot balik atau flashback. Nah, selanjutnya adalah ada alur anti klimaks ya. Alur anti klimaks itu gimana, Pak? Alur anti klimaks yaitu alur yang susunan peristiwanya makin menurun dari peristiwa yang penting atau yang menonjol kemudian menjadi kendor dan berakhir dengan peristiwa biasa. Nah, kalau alur anti klimaks mah kayak gunung ceritanya teh. Biasanya kalau alur anti klimaks mah ada cerita yang tegang-tegang, contoh cerita peperangan, atau contoh lagi nih kemerdekaan Indonesia, dari yang pertama-tama Indonesia dijajah, terus teh Indonesia berontak, misalkan mengadakan perlawanan terhadap penjajah, sehingga di akhirnya Indonesia teh merdeka. Atas sudah merdeka teh Indonesia teh turun lagi ke sana, terpuruknya ekonomi, terus sekarang teh pandemi. Nah, jadi ceritanya teh naik, udah merdeka teh kan udah ya di atas, terus turun lagi, ada cerita lagi ke bawahnya, jadi panjang. Jadi akhir cerita nanti tidak ketika si perjuangan itu berakhir, tidak ya. Nah, itu jadi disebutnya anti klimaks. Jadi anti klimaksnya ketika udah klimaksnya ceritanya naik di luhur, udah di atas gini turun lagi ke bawah, ada lagi cerita lagi ke bawah gitu. Nah, itu alur anti klimaks ya. Nah, Pak, apa bedanya dengan alur klimaks? Nah, kalau klimaks mah ini kebalikannya dengan anti klimaks. Kalau klimaks mah ceritanya ketika ada cerita, contoh misalkan cerita kemerdekaan, Indonesia dijajah, Indonesia berontak, sehingga mungkin Indonesia merdeka. Sudah, sampai sana nggak diterusin si cerita nanti. Jadi sampai dari perjuangan Indonesia sampai merdeka. Nah, ketika sudah si akhir ceritanya itu Indonesia merdeka, yaitu disebut dengan alur klimaks, sehingga si ceritanya itu, si peristiwa pentingnya itu di akhir udah klimaks. Nah, seperti itu disebut dengan alur klimaks. Nah, yang terakhir adalah ini ada alur kronologi. Nah, alur kronologi bagaimana, Pak? Nah, kalau alur kronologi ini mah seperti kalian baca di materinya adalah
alur yang susunan peristiwanya berjalan dengan urutan waktu. Jadi kalau alur kronologi mah peristiwanya berjalan dengan urutan waktu. Contoh misalkan hari Senin belajar naon, hari Selasa belajar, jadi menceritakan waktu hari Senin saya belajar bahasa Indonesia dengan Bapak, jam-jam belajarnya sangat menarik karena apa-apa-apa, atau misalkan setelah itu belajarnya sambil bermain gitu sebelum pandemi ya. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya hari Rabu saya belajar IPA. Belajar IPA tentang naon 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 misalkan. Nah, terus hari Rabu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi sehingga mengakibatkan apa? Si peristiwanya itu berjalan sesuai waktu. Nah, itu ya tentang plot atau alur. Nah, nah di sini juga ada lagi tentang penokohan, latar dan setting atau sudut pandang. Nanti itu akan Bapak bahas di materi selanjutnya. Sekarang kalian ini dulu aja ya, plot atau alur ya. Jadi plot atau alur itu bagaimana Pak tadi? Ya, plot atau alur itu adalah merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Macam-macamnya apa aja jenis-jenisnya? Ya, ada alur maju atau progresif, ada alur mundur atau regresif, terus ada alur sorot balik atau flashback, ada juga alur anti klimaks, ada alur klimaks, dan ada alur kronologi. Nah, jadi itu ya tentang plot dan alur. Kalau kalian misalkan masih bingung atau masih belum mengerti, terus putar video ini sampai kalian mengerti gitu. Nah, sekarang tugasnya kalian adalah selain menghafal dari alur-alur di sini ya, tugasnya kalian mencari satu judul film, bebas itu mau film apa, mau kartun, mau apa. Misalkan si emak lagi senang nonton si Andin misalkan ya, mau kalian tulis ceritanya, di apa, dianalisis ceritanya itu alurnya alur yang mana itu boleh. Nah, jadi tugasnya begini, misalkan tulis judul lagu, judul film, misalkan film nanaon, misalkan Upin Ipin episode sekian, atau Upin Ipin hari anu jam sak anu, misalkan menceritakan tentang naon 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 naon. Misalkan menceritakan tentang Kak Ros yang pergi ke pasar, misalkan kumaha kumaha kumaha. Nah, kita tulis dengan alur. Nah, alurna naon? Nah, alur maju, alur mundur, sorot balik, anti klimaks atau klimaks atau kronologi. Nah, gitu. Ya. Nah, nanti tugasnya dikirimkan ke grup. Nah, itu sekian mungkin dari Bapak. Oh iya, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan dulu berkeliaran ya. Sebelum pandemi ini berakhir, tetap sehat, tetap semangat, jangan mengeluh ya. Sekian dari Bapak untuk materi kali ini. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.